Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiq Faiz dari kelas Sibil 6A dengan NIM 090313820251158. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh RUTS yang saya kerjakan. Dan langsung saja, ini adalah alur produk D ke C, terus D ke 2B, terus ke A. Oke, langsung saja pada nol. Diketahui kebutuhan kotor pada periode bulan 1 sampai 8, yaitu 25, 20, 30, 10, 20, 20, 30, dan terakhir 23. Untuk jadwal penerimaan persediaan diketahui pada periode 1 itu 10, pada periode 3 itu 15, serta pada periode 6 yaitu 10. Jadi untuk mencari kebutuhan bersihnya, kebutuhan kotor dikurang dengan jadwal penerimaan persediaan. Apabila tidak ada, maka langsung turun saja. Oke, untuk pada periode 1, langsung 25 dikurang 10 dapat diketahui kebutuhan bersihnya itu 15. Pada periode 2 itu langsung turun 20. Pada periode 3 itu 30 dikurang 15 sama dengan 15. Pada periode 4 itu 10 dan pada periode 5 itu 20 serta pada periode 6 itu 20 dikurang 10 dan dapat diketahui kebutuhan bersihnya itu 10. Pada periode 3 pada periode 7 itu kebutuhan kotornya 30 dapat diketahui kebutuhan bersihnya 30 dan periode 8 itu juga sama, langsung turun aja 23. Oke, langsung akhirnya loading. Karena loading menggunakan FPR dengan instruksi load sebesar 3 bulan. Jadi eh, jumlah dari kebutuhan bersih pada bulan pertama dan bulan pertama, kedua, dan ketiga dijumlahin jadi sama dengan 50. Itulah ukuran loadnya. Oke, langsung saja. Ukuran load untuk mencari persediaan, ukuran load dikurang dengan kebutuhan bersih. 50 dikurang 15 pada periode 1 diketahui persediaannya itu 35 pada periode 2. Karena setelah tadi persediaan ada 35, jadi dikurang dengan eh, kebutuhan bersih pada periode 2, jadi diketahui persediaan tersisa 15. Jadinya pada ke- pada periode 3 diketahui kebutuhan bersih 15, jadi sama-sama 15, jadi 15 dikali 15 sama dengan 0. Jadinya. Selanjutnya pada periode 4 diketahui kebutuhan bersihnya itu 10. Ukuran lotnya itu penjumlahan dari 4, 5, dan 6. Diketahui ukuran lotnya 40. Dari ukuran lot dikurang kebutuhan bersih, 40 dikurang 10. Diketahui persediaannya itu 30. Selanjutnya pada periode 5 itu terdapat kebutuhan bersihnya 20. Jadi persediaan dikurang kebutuhan bersih pada periode 5. Jadi dapat diketahui persediaannya itu tersisa 10. Soalnya pada periode 6 diketahui kebutuhan bersihnya 10 dan persediaannya 10. 10 dikurang 10 jadi persediaan pada periode 6 yaitu 0. Soalnya pada kebutuhan bersih karena tersisa 2 jadi kita langsung saja jumlahkan 30 pada periode 7 dan periode 8, 30 ditambah dengan 23. Jadi dapat diketahui ukuran lotnya yaitu 53. 53 dikurang 30, jadi dapat diketahui persediaan pada periode 7 yaitu 23. Terus pada periode 8 diketahui kebutuhan bersihnya itu 23. 23 dikurang 23 dapat diketahui persediaannya yaitu 0. Saja offsetting. Karena offsetting berdasarkan limitan 1 bulan dapat. Jadi pemesanannya itu rencana lebih cepat sebulan dari kebutuhan bersihnya. Jadi dapat diketahui rencana pemesanannya itu dari bulan 12, dari itu 15, 20, 15, 10, 20, 10, 30, 23. Sedangkan pada kebutuhan bersihnya itu ditulis pada periode tertentu sampai pada bulan 1, pada periode bulan 1 sampai bulan 8. Oke, ya. Next pada bahan baku C. Netting. Diketahui kebutuhan kotor pada periode 12 yaitu 15, pada periode 12 sampai periode 8. Kebutuhan kotornya pada periode 15, 20, 15, 10, 20, 10, 30, dan 23. Untuk jadwal penerimaan persediaan ada terdapat pada periode 12, yaitu 5, pada periode 1, 10, serta pada periode 4, yaitu 15. Di persediaan di tangan itu 10, jadi langsung saja kita kurangkan. Karena ada persediaan di tangan tadi ada 10, jadi karena kebutuhan kotornya 15, jadi dikurang 15 dikurang 10. Jadi tersisa 5. Ada jadwal persediaan 5. Jadi sama dengan 0. Oke.
Pada periode 1, kebutuhan kotornya itu 20. Jadwal penarikan persediaannya itu 10 dikurang. Jadi 20 dikurang 10 sama dengan 10. Oke, pada periode 2 dan 3 itu langsung turun saja karena jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan itu kosong, jadi langsung 15 dan 10. Pada periode 4, kebutuhan kotor dikurang dari jadwal penerimaan persediaan. 20 dikurang 15, jadi dapat diketahui kebutuhan bersihnya yaitu 5. Selanjutnya pada periode 5, 6, dan 7 itu langsung saja turun langsung kebutuhan bersih karena pada jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan itu kosong. Oke, loading. Loading menggunakan load for load. Jadi ukuran loadnya itu dari nilai kebutuhan bersihnya. Jadi dikurangin. Jadi seperti ini. Oke, ini offsetting. Offsetting. Karena offsetting berdasarkan lead time 1 bulan. Jadi waktunya dipercepat sebulan. Kebutuhan bersihnya eh, mulai, mulai dari bulan 1. Sedangkan rencana pemesanannya itu dari bulan 12. Oke, next. Bahan baku B. Ah, netting. Karena sesuai alur produk tadi ya, itu terdapat di situ 2 kali B, ya tertulis 2 kali B. Jadi kita kali semua yang kebutuhan kotor tadi dikali 2 dan juga jadwal persediaannya serta persediaan di tangan. Nah, setelah dikali 2 hasilnya seperti ini. Dapat diketahui kebutuhan kotornya pada periode 12, pada periode bulan 12 sampai bulan 7 itu 30, 40, 30, 20, 40, 20, 60, serta yang terakhir 63. Itu jadwal penerimaan persediaannya itu diketahui pada periode 1, pada periode 1 yaitu 20, pada periode 3 itu 20, dan pada periode 5 itu 40. Oke, langsung saja 30. Kebutuhan kotor dikurang persediaan di tangan. Jadi 30 dikurang 10, jadi kebutuhan bersih pada periode 12 yaitu 20. Selanjutnya pada periode 1. Pada periode 1, kebutuhan kotor diketahui 40. Dikurang jadwal penerimaan persediaan. 40 dikurang 20, jadi apa diketahui kebutuhan bersihnya yaitu 20. Oke, selanjutnya pada periode 2, karena jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tahun itu kosong, jadi langsung turunkan. Dan dapat diketahui kebutuhan bersihnya langsung 30. Selanjutnya pada periode 4, kebutuhan kotornya 20, sedangkan jadwal penerimaan persediaannya itu 20. 20 dikurang 20, jadi dapat diketahui kebutuhan bersihnya 0. Selanjutnya pada periode 4, diketahui kebutuhan kotornya 40, karena jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangannya itu kosong, dapat diketahui kebutuhan bersihnya langsung 40. Oke, langsung pada periode 5. Diketahui periode kebutuhan kotornya itu 20. Jadi, dan diketahui juga jadwal penerimaan persediaannya itu 40. Jadi, jadwal penerimaan persediaan dikurang dengan kebutuhan kotor. 40 dikurang 20. Jadi, tersisa persediaannya tadi, persediaan tadi 20. Persediaan di tangannya itu 20. Jadi, kebutuhan bersihnya itu 0. Selanjutnya pada periode 6, eh, terdapat kebutuhan kotornya 60. Jadi dikurang dengan persediaan di tangan pada periode 5 tadi yang ada sisa tadi 20, 60 dikurang 20, jadi dapat diketahui kebutuhan bersihnya yaitu 40. Oke, selanjutnya pada periode 7 itu langsung saja diturunkan karena jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan itu kosong, langsung saja 63 turun. Oke. Oke. B, loading. Karena loading menggunakan metode FOQ dengan nilai intuisi 45, jadi dapat diketahui di sini. Langsung saja dimasukkan ukurannya 45 dikurang 20 dapat diketahui persediaan pada periode 12 yaitu 25. Untuk kebutuhan bersihnya diketahui pada periode 1 yaitu 20. 20 ditambah 25 pada persediaan yang tadi jadi 45. Dikurang dengan ukuran 45. Jadi diketahui persediaan periode 1 itu 0. Oke. Saja pada periode 2 kebutuhan bersihnya itu 30. Ukuran lotnya 45. Ukuran lot dikurang kebutuhan bersih. Jadi dapat diketahui persediaannya itu 15. Oke, langsung saja itu diturunkan pada periode 3 karena tidak ada kebutuhan bersihnya. Langsung turunkan dari yang persediaan pada periode 2 tadi, langsung turunkan ke periode 3. Nah, pada periode 4, persediaan tadi ditambah dengan kebutuhan bersih pada periode 4. 15 ditambah 40. Jadi dapat diketahui 55. Karena ukuran yang tadi 45 itu masih kurang.
karena hasilnya pasti akan minus, jadi kita tambah 45 ditambah 45, jadi 90 dikurang 55. Dapat diketahui persediaan pada periode 5 pada periode 4 itu 35. Karena pada periode 5 ini sama dengan seperti periode 3 yaitu kebutuhan bersihnya tidak ada. Jadi dapat kita turunkan persediaan pada periode 4 itu turunkan pada periode 5 langsung jadi 35. Nah, persediaan tadi ditambah dengan kebutuhan bersih pada periode 6 yaitu 40. Nah, jadi 75. Nah, 75. Karena ukurannya ini kurang ya, 45 tadi kurang, jadi ditambah lagi dengan 45, jadi dapat diketahui 90. Jadi 90 dikurang 75. Hasilnya persediaannya itu 15. Selanjutnya, pada periode ke-7, diketahui kebutuhan bersihnya itu 46, ditambah dengan persediaan tadi pada periode 6, 15, yaitu jadi 61. Karena ukuran load ini kurang kan pada 45 tadi, ditambah lagi 45 jadi 90, jadi 90 dikurang 61. Dapat diketahui persediaannya yaitu 29. Oke, next offsetting. Kebutuhan bersihnya karena offsetting berdasarkan lead time selama 1 bulan, ya dimajukan sebulan. Jadi dapat diketahui kebutuhan bersihnya itu dimulai dari ran- 2 bulan 12 sampai bulan 7, sedangkan rencana pemesanannya itu lebih cepat sebulan. Jadi dari bulan 11 sampai bulan 6. Oke, langsung. Untuk explosionnya ini, yaitu hasil dari yang perkalian tadi, 2 dikali B tadi. Dan hasilnya itu dimasukkan saja dari hasil yang kebutuhan bersih tadi, dimasukkan ke sini langsung saja. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah explosion. Oke, next. Bahan baku A, netting. Diketahui kebutuhan kotornya. Oh ya, ini hasilnya kebutuhan kotor pada bahan baku B ini hasilnya bisa 30 dan ini hasilnya segini karena dikali 2 ya. Dikali 2 karena sesuai dengan alurnya tadi. Oke, pada bahan baku A ini netting. Diketahui kebutuhan kotor yaitu 30, 40, 30, 20, 40, 60, 60 dan 63. Diketahui jadwal penerimaan persediaan pada periode 12 itu 15 dan periode 3 itu 20. Jadi langsung saja untuk periode 10, 11, 12 pada periode 10 dan 11 itu langsung turun karena jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangannya itu kosong langsung turun. Jadi dapat disimpulkan kebutuhan bersihnya yaitu 30 dan 40. Sedangkan pada periode 12 karena ada jadwal penerimaan persediaan jadi kebutuhan kotor dikurang jadwal penerimaan persediaan. Dan dapat dikurang 30 dikurang 15 dari dapat diketahui kebutuhan bersihnya 15. Untuk periode 1 dan 2 itu langsung saya turunkan 20 dan 40. Untuk periode 3 itu 20 dikurang 20 karena jadwal persediaannya terdapat 20 di 0. Dan pada periode 4 itu langsung turunkan saja sama dengan periode 5 sama seperti yang tadi yang awal saat pada periode 1 2 pada periode 1 2 dan pada periode 10 dan 11. 60 dan 63. Oke, langsung saja. B. Tulisan loading diketahui sigma kebutuhan bersih sama dengan jumlah tadi kebutuhan bersih ini ditambah dijumlahkan sama dengan 268. Untuk hanya diketahui sama dengan 3000. Untuk K-nya sama dengan 1500. Jadi dapat diketahui langsung kita masukkan ke rumus I OQ sama dengan akar 2 dikali D dikali K per H sama dengan akar 2 dikali 268 dikali 1500 per 3000. Jadi sama dengan akar 804.000 dibagi 3000 sama dengan 268 sama dengan akar 268 ya sama dengan 16,37. Dapat kita bulatkan EOQ sama dengan 16 lot. Nah, jadi kita langsung masukkan apa? Economical order quantity. Kebutuhan bersihnya 30, 40, 15, 20, 40. Pada periode 3 itu kosong dan pada 4 5 itu 60 dan pada 5 itu 63.
Jadi karena ukuran lotnya itu sudah diketahui tadi dari Slowki tadi, langsung saja 16 nih. Karena ukuran lot itu harus lebih besar daripada kebutuhan bersih kalau itu hasilnya min. Jadi kita karena 16, jadi tambah lagi dengan 16. Jadi hasilnya 32. 32 dikurang 30 dengan ukuran lot dikurang kebutuhan bersih. 32 dikurang 30. Jadi hasilnya sama dengan 2. Jadi kita langsung pada persediaannya terdapat 2. Untuk pada periode 11 itu ditambah 40 ditambah 2 tadi. Persediaan 42. Ini karena kurang 16 tambah 16 tambah 16. Jadi 48. 48 dikurang 42 sama dengan 6. Jadi persediaannya tersisa 6 pada periode 11. Pada periode 12 eh, itu 15. Kebutuhan bersihnya itu 15 ditambah dengan 6 dengan persediaan tadi tersisa tadi pada periode 11. Jadi 21 ya, 21 ya. Jadi 16 nih. Karena 16 ini kurang, ditambah lagi dengan 16. 32 dikurang 21. Sama dengan 11. Jadi persediaan pada periode 12 itu 11. Selanjutnya pada periode 1 diketahui kebutuhan bersihnya itu 20 karena ditambah dengan persediaan pada periode 12 menjadi 31. Karena ukuran lotnya ini kurang, tadi 16, jadi ditambah lagi dengan 16, 32. Dikurang dengan persediaan tadi. Dengan kebutuhan bersih ditambah tadi 31. 32 dikurang 31 jadi diketahui periode 1 persediaannya itu hasilnya 1. Oke, next. Pada periode 2 ada diketahui kebutuhan bersihnya 40 ditambah dengan persediaan itu 1 jadi 41. Karena ukuran lotnya ini kurang, kita tambah 16 tambah lagi 16 jadi 32 48. 48 dikurang 41 jadi dapat diketahui persediaan pada periode 2 yaitu 7. Oke, langsung saja karena pada periode 3 kebutuhan bersihnya ini kosong jadi langsung saja persediaannya turunkan pada periode 3 hasilnya 7. Soalnya pada periode 4 karena diketahui kebutuhan bersihnya 60 nih. 60 ditambah 7 tambah persediaan pada periode 3 tadi yang diturunkan pada periode 2. 67 karena kurang nih pada lotnya. Lotnya ini kurang 16. Jadi ditambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16. Jadi berapa? 16 48. 16 tambah 16 32. 32 tambah 16 48. 48 tambah 16 60. 60 ditambah 16 72. Dikurang dengan 67 sama dengan 9. Eh, eh, oh ini hasilnya persediaan bukan 9, hasilnya itu 13. Di salah ini. Saya persediaannya 13 jadi eh, 80 dikurang 67 hasilnya 13. Karena 13 ditambah 63 jadi 76. 76 eh, karena lotnya kurang ya. 16 ditambahnya atau bisa bilang langsung aja dikali aja. Dikali itu 2 3 4 dikali 5 dapat diketahui 80. 80 dikurang 76 dapat diketahui hasilnya sama dengan 80 dikurang 76. Hasilnya sama dengan 4. Oke, offsetting. Karena offsetting berdasarkan lead time 2 bulan. Jadi rencana pemesanannya itu lebih cepat 2 bulan dari kebutuhan bersihnya. Jadi dimulai dari bulan 8 perencanaan pemesanannya, sedangkan kebutuhan bersihnya itu masuk pada bulan 10. Oke, next. Berikut adalah faktor yang dapat menghambat implementasi ERP pada suatu
perusahaan. Yang pertama, kurangnya dukungan dan komitmen dari manajemen. Implementasi ERP membutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dari manajemen perusahaan. Sebenarnya ada ketidakcocokan antara proses bisnis perusahaan dan model ERP. Sebelum mengadopsi ERP, perusahaan harus mengevaluasi proses bisnis dan menentukan apakah modul ERP yang akan diadopsi dapat diintegrasikan pada sistem saat ini. Eh, Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya manusia. Implementasi ERP membutuhkan keahlian khusus seperti analisis bisnis, pengembangan pengujian, dan integrasi. Selanjutnya Anda tidak memperhitungkan biaya tambahan. Biaya tambahan yang tidak terduga mungkin muncul selama implementasi ERP, seperti biaya pelatihan, biaya pengembangan, dan biaya dukungan. Selanjutnya ada tidak memperhitungkan waktu implementasi. Proses implementasi ERP bisa memakan waktu yang lama, tergantung pada ukuran perusahaan dan modul yang diadopsi. Ada kurangnya komunikasi dan pelatihan. Perusahaan harus memastikan bahwa semua pengguna akhir mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menggunakan sistem baru dan memahami perusahaan yang diperlukan dalam proses bisnis. Dan ini ada kurangnya, ini lupa tulis nih ngantuk ya. Kurangnya dukungan dari vendor. Nah, kurangnya dukungan dari vendor, ERP dapat memperlambat proses implementasi dan mengakibatkan masalah teknis yang serius. Jadi adalah perbedaan dasar pengembangan sistem ERP dengan sistem lainnya. Ingat, ini lupa ditulis lagi, astagfirullah. Maksudnya, yang pertama lingkup aplikasi yang terlebih luas. Pendekatan ERP melibatkan penerapan aplikasi bisnis yang luas dan terintegrasi, mencakup berbagai departemen dan fungsionalitas seperti manajemen, keuangan, manajemen persediaan, manajemen produksi, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada integrasi yang lebih tinggi. ERP adalah aplikasi yang terintegrasi yang berfungsi sebagai satu sistem tunggal, memungkinkan berbagai departemen dalam perusahaan untuk berbagi data informasi secara efektif. Selanjutnya, yang terakhir ada mengikuti praktik bisnis terbaik. ERP dibangun berdasarkan praktik bisnis terbaik yang telah diuji kelayakannya di berbagai industri. Contoh dalam pengembangan sistem informasi layanan di rumah sakit, penggunaan pendekatan ERP dapat mempermudah integrasi dan pengolahan informasi yang terkait dengan record data pasien. Aduh, ini contohnya adalah penerapan ERP manajemen elektronik medical record atau bisa disingkat IMR. Sistem ERP dapat digunakan untuk mengolah data medis pasien, perawatan, dan informasi diagnosis. Hal ini memungkinkan staf medis untuk mengakses data medis pasien dengan cepat dan mudah dan membantu dalam perencanaan perawatan yang tepat. Sekian presentasi hasil presentasi saya. Mohon maaf atas kurangan. Apabila salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.